Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang mengenal bisikan gaib. Teman-teman Selasa Kliwon ya. Jadi penting ya, kita itu bisa mengidentifikasi bisikan-bisikan gaib yang ada di dalam diri kita ya. Biasanya ketika emosi kita tinggi ya, ketika emosi kita ini banyak masalah gitu, kita dirundung masalah dan sebagainya, itu bisikan-bisikan gaib yang ada di dalam diri kita itu sangat banyak dan berkecamuk ya. Ini sangat banyak dan berkecamuk ya. Nah, pernahkah Anda berpikir bahwasanya ketika Anda bicara ya, di dalam batin Anda, ketika bisikan-bisikan itu terjadi, itu ada makhluk halus, itu ada kodam leluhur ya, bisa jadi seperti itu. Ada kodam pusaka kalau Anda punya pusaka, ada kodam keilmuan kalau Anda pernah menjalani keilmuan, ada kodam pembaharan kalau Anda pernah datang ke dukun, ke kiai, minta pasang, minta isian, atau Anda memang disukai makhluk halus, juga bisa terjadi seperti itu ya. Atau bisa jadi yang Anda ajak bicara itu adalah sedulur papat Anda. Makanya penting ya, penting kita itu bisa mengenal ya, siapa yang kita ajak bicara di dalam batin kita. Bisikan-bisikan gaib itu perlu kita kenali, perlu kita pahami, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak disesatkan. Karena banyak ya mungkin saya juga pernah mengalami disesatkan oleh bisikan-bisikan gaib itu. Ya, itu sering sekali gitu. Dan mungkin hampir setiap hari selalu ada bisikan-bisikan yang sifatnya negatif ya. Cobalah kalau tidak percaya teman-teman Selasa Kliwon ya, ketika Anda kena masalah itu kan seperti rame, seperti koyok pasar di dalam batin Anda, itu seperti koyok pasar ya. Itu ada makhluk lain gitu loh ya. Jadi bukan diri Anda, bukan hanya sedulur papat Anda, bisa jadi ada kodam, bisa jadi juga ada makhluk halus. Lah ketika kita bisa membedakan ya, kita akan memiliki ya kemauan ya, kita akan memiliki cara untuk membersihkan ya, untuk membersihkan mereka. Contoh misalkan ya, ketika Anda merasakan bahwasanya yang Anda ajak komunikasi itu adalah makhluk halus, ketika yang Anda ajak komunikasi itu adalah kodam yang sifatnya negatif, apa yang harus Anda lakukan? Karena bisikan-bisikan tadi itu juga merupakan indikasi ya, mereka cawe-cawe gitu. Mereka ingin mempengaruhi kita, mereka ingin menyesatkan kita. Nah, ini harus kita sikat, harus kita bersihkan itu. Dengan cara apa? Tingkatkan kualitas ibadah Anda. Sing ndak tahu ibadah, ibadahnya dikencengno. Sing ndak tahu sholat, sholatnya dikencengno. Ditambah dengan tirakat ya. Jadi dengan kita bisa mengidentifikasi, kita akan bisa melakukan sebuah tindakan nyata, tindakan pembersihan. Nah, ketika Anda bisa melakukan semacam ini, maka kesuksesan, kejayaan akan bisa menjadi bagian dari kehidupan Anda. Nah, semoga ini bisa Anda pahami, semoga ini bisa Anda terapkan, semoga ini bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, itu pasti berkecamuk bisikan-bisikan liar di dalam diri kita. Lah dari sanalah kita harus bisa mengidentifikasi. Cara yang paling mudah, ibadahi kencengno, tirakati kencengno. Maka
makhluk halus, kotam yang sifatnya negatif, ini akan menyingkir. Sehingga tinggal sedulur papat Anda. Ya, tidak mungkin menyesatkan Anda. Nah, itu cara paling mudah. Tapi kalau Anda ingin lebih paham lagi, ingin lebih detail lagi, yang harus Anda lakukan adalah belajar rasa. Olah rasa, kemampuan rasa Anda, kemampuan peka rasa Anda. Itu yang harus Anda maksimalkan. Ya. Jadi peka rasa, ya. Kemampuan peka rasa, ya. Peka rasa, kemampuan merasakan sebuah energi terus ditingkatkan, ya. Peka suasana alam, ya. Peka suasana alam, kemampuan merasakan suasana alam yang ada di alam semesta. Selanjutnya peka suasana batin. Nah, ini puncaknya, peka suasana batin. Ketika Anda bisa memaksimalkan, ya, potensi ini, maka teman-teman Selasa Kliwon itu hasilnya akan sangat luar biasa. Ya, Anda akan bisa mengidentifikasi, ya, Anda akan bisa mendeteksi siapa yang Anda ajak bicara di dalam batin Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.